Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai istirahat kita semalam dan telah mengaruniakan hari baru untuk kita semuanya. Nah, sebelum melakukan aktivitas kita pagi ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan melalui program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, edisi Selasa 24 Agustus 2020. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur atas hari baru pemberian Tuhan. Bapa, saat ini sebelum kami melakukan aktivitas kami siap mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan mampu mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bacaan Alkitab sebagai dasar renungan pagi ini diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 26 yang akan dibacakan oleh Ananda Kesya, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Kesya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi 1 ayat 25 sampai 26 yang demikian. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kesya. Ayat yang baru saja dibacakan oleh Ananda Kesya tadi adalah merupakan bagian dari perikop yang berjudul Kesaksian Paulus dalam Penjara yang termuat dalam Filipi 1 ayat 12-26. Adapun tema renungan kita pagi hari ini adalah makin maju. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Adapun jemaat Filipi didirikan Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas, sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Jemaat di Filipi ini dalam Kisah Para Rasul 16 terdiri dari orang-orang Kristen bukan Yahudi, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, dan juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Hubungan Paulus dengan jemaat ini terjalin dengan baik. Bahkan jemaat Filipi memberikan dukungan finansial terhadap pelayanan Rasul Paulus melalui perantaraan Epafroditus. Jemaat Filipi juga mengumpulkan persembahan untuk orang-orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Jadi, dapat dikatakan bahwa surat yang dikirim Paulus tersebut adalah surat yang berisi ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, melalui ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, tentunya kepada kita juga. Yang pertama adalah yang termuat di dalam ayat 22 yang berbunyi demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini adalah prinsip yang dipegang oleh Rasul Paulus. Walaupun saat itu Rasul Paulus sedang mengalami penderitaan karena dipenjara, tetapi dia tetap memberikan semangat bagi jemaat Filipi dan mengatakan bahwa pilihannya adalah tetap tinggal atau tetap hidup di dunia.
agar dapat bekerja dan bersama-sama lagi dengan jemaat Filipi. Kerinduan Paulus untuk hidup bukan hanya demi dirinya sendiri, melainkan demi mereka yang seharusnya dibantu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, belajar dari apa yang terjadi pada Rasul Paulus, ada pertanyaan yang patut kita renungkan saat ini. Sebenarnya, untuk siapa dan untuk apa kita hidup? Bukankah hidup kita seharusnya menjadi buah yang bermanfaat bagi orang lain? Bukankah kehadiran kita seharusnya juga dapat berguna untuk memberikan semangat kepada orang lain? Maka ketika kita telah memilih untuk hidup, berarti kita harus bersedia mempergunakan kehidupan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu bekerja memberi buah. Kita sering berdoa, terutama akhir-akhir ini ketika kita mengalami masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kita selalu memohon kesehatan kepada Tuhan. Setiap kali kita berdoa, kita ingin tetap sehat, kita tetap ingin hidup. Namun sebenarnya apabila Tuhan mengizinkan kita tetap hidup, untuk apa kita hidup? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ia memilih untuk tetap hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetap sehat dan hidup untuk bekerja memberi buah. Oleh karena itu kita harus mengisi hari-hari di dalam hidup kita dengan hal-hal yang berguna bagi kehidupan. Ketika kita menjadikan hidup ini berharga dan bermakna bagi orang lain, maka kematian kita juga akan menjadi bermakna dan tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam ayat 25 tertulis, "Aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman." Di dalam ayat tersebut tersirat bahwa yang menjadi tujuan Rasul Paulus untuk tinggal bersama jemaat Filipi adalah untuk menguatkan mereka untuk tetap maju dalam memberitakan Injil dan bersukacita dalam iman kepada Kristus. Paulus ingin mengatakan bahwa mengikut Kristus tidak selalu mendapati jalan yang mulus, namun banyak tantangan. Tetapi di balik tantangan, rintangan, penderitaan itu ada tujuan yang akan diperoleh, yaitu kebahagiaan bersama Kristus. Walaupun saat itu Paulus sedang mengalami penderitaan, tapi ia tetap memberikan semangat dengan mengatakan bahwa pilihannya adalah tetap tinggal di dunia agar dapat bekerja bersama-sama lagi dengan jemaat di Filipi, sehingga mereka makin maju dalam iman kepada Yesus Kristus dan makin maju dalam pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman Kristen itu adalah iman yang berpusat pada Kristus. Oleh karena itu pada Matius 6 ayat 33 dituliskan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Oleh karena itu marilah kita mengupayakan untuk hidup yang tidak berfokus dan mengutamakan kepentingan diri sendiri saja, melainkan memikirkan orang lain juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami agar supaya kami hidup bermakna dan berarti dan berbuah bagi orang lain, dan kami tidak hanya hidup berfokus pada kepentingan diri sendiri saja.
Berkatilah kegiatan kami pada hari ini, sertailah kami sehingga apa yang kami lakukan hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.